saya Dewi Srina SPDI, guru SD Negeri 149 Palembang, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Palembang. Kali ini saya berada di SD Negeri 149 Palembang bersama Ibu Ida Aprianti selaku Kepala Sekolah. Saya akan mewawancarai beliau terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Aprianti, SPDSD, Kepala Sekolah Dasar Negeri 149 Palembang. Terima kasih. Baik, dalam wawancara kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu ya Bu ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukannya? Untuk mengidentifikasi suatu masalah itu, apakah dia dikatakan rujukan moral atau dikatakan dilema etika, kita lihat dari persoalan. Jika ada dua buah hal, yang satu benar, yang satu salah menurut hukum, itu disebut rujukan moral. Tetapi jika kedua-duanya benar, maka itu disebut dilema. Berarti kalau dua-duanya benar itu termasuk dalam kategori dilema etika ya Bu ya. Lalu selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, untuk mengidentifikasi persoalan tersebut, menyelesaikannya ya, pertama-tama yang jelas kita mengidentifikasi masalah. Kemudian kita panggil pihak-pihak yang terlibat untuk mengumpulkan fakta. Apa sih yang terjadi? Apa sih yang menjadi persoalan yang menimbulkan masalah? Baru setelah itu kita cari solusi keputusan yang paling tepat, yang tidak merugikan semua pihak dengan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Jadi yang pertama tuh mengidentifikasi masalah dulu ya, lalu mengumpulkan fakta di lapangan, lalu memanggil yang terlibat. Ya, jadi dengan memanggil yang terlibat untuk mengetahui fakta-fakta apa yang terjadi, ada apa sih sampai terjadinya permasalahan, untuk menjelaskan persoalannya apa ya. Ya, setelah itu baru mencari solusi yang tepat tapi tetap menggunakan prinsip kekeluargaan, musyawarah mufakat. Lalu selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Nah, biasanya kan tadi kita panggil pihak-pihak yang bermasalah, kemudian kita kumpulkan keterangan dari kedua belah pihak, di mana letak atau titik persoalannya, apa yang menjadi pemicu dari persoalan tersebut. Kemudian kita cari bagaimana cara menemukan solusi yang terbaik dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi tidak solusinya harus tidak merugikan kedua belah pihak ya Bu ya. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Biasanya kan saya memanggil pihak-pihak yang bermasalah itu tadi kan, kemudian tetap mengutamakan prinsip kekeluargaan, kemudian dengan tipe kekeluargaan kita menggali untuk memunculkan persoalan apa yang menjadi penyebab dari persoalan-persoalan yang terjadi, apa sih yang memicu terjadinya persoalan-persoalan ini dari kedua belah pihak tersebut. Kita mendengarkan ya, kemudian kita bimbing kedua belah pihak secara komprehensif dan agar tidak lagi menimbulkan perselisihan, agar perselisihan terjadi dapat dicarikan solusi yang tepat. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini bagi Ibu menjadi tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Sebagai kepala sekolah, selama menjadi kepala sekolah, tentunya saya menghadapi banyak kan di sekolah ini
banyak warga sekolah, banyak gurunya. Tentu saja banyak persoalan yang terjadi. Dan yang paling sulit itu tantangan gitu ya. Iya. Tantangannya itu bagaimana mencari solusi yang tepat, solusi yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan tidak merugikan kedua belah pihak dengan resiko seminimal mungkin. Dan tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari seluruh warga sekolah. Jadi meminimalkan resiko ya yang Bu, terjadi dan tidak memberatkan salah satu pihak. ya. Apakah Ibu punya sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat gitu Bu? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalani? Biar itu kalau persoalan-persoalan di lapangan sebaiknya diselesaikan segera, jangan ditunda, agar persoalan-persoalan yang terjadi cepat ditemukan solusi, kan? Agar tidak berkepanjangan, sebab kalau di waktunya diundur-undur bisa berkepanjangan, tidak selesai, dan itu bisa menjadi masalah besar. Tentu saja tidak saya sendiri, dengan melibatkan guru-guru atau kan di sekolah ada wakil, ada senior, dan itu kita ajak kompromi, kita ajak bermusyawarah. Atau memang bila perlu kita minta pendapat bimbingan ke pengawas sekolah, komite sekolah, tergantung besar kecilnya permasalahan yang terjadi. Jadi banyak pihak-pihak yang terkait Ibu dalam penyelesaian masalah, dilihat seberapa besar masalah ini dalam penyelesaian. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan mendukung Ibu nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Tentu saja. Jadi sebagai pemimpin kita tidak bisa bekerja sendiri. Dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di sekolah, kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan warga sekolah, guru-guru, dan elemen-elemen sekolah lainnya agar setiap persoalan-persoalan terjadi dapat ditemukan, dapat solusi dan saran gitu ya yang tepat, yang sehingga dari hasil masukan-masukan tadi, dari hasil kompromi, dari hasil musyawarah, kita dapatkan hasil solusi yang terbaik. Jadi betul punya teamwork gitu ya, dewan guru, semua elemen sekolah, masyarakat, dan juga pihak yang terkait lainnya dalam penyelesaian masalah. Dari semua yang sudah kita obrolin Ibu sampaikan tadi, apa pelajaran apa yang dapat Ibu ambil nih dari pengalaman Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu? Jadi sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seorang pimpinan di sekolah, dalam mengambil keputusan, dalam menyelesaikan suatu persoalan itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh bekerja sama dengan warga sekolah, dengan semua elemen kita ajak bekerja sama, bermusyawarah dengan prinsip kekeluargaan, kan, agar dihasilkan keputusan yang terbaik. Dan sebagai seorang pimpinan kita harus bertanggung jawab atas apa keputusan yang kita ambil. Kemudian dengan membentuk tim, dengan bekerja sama, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan, akan terasa lebih mudah kita laksanakan, sehingga permasalahan yang terjadi dapat menemukan dengan cepat, solusi dari persoalan-persoalan yang kita selesaikan tadi, dan dapat menghasilkan solusi yang terbaik. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas sesi wawancara hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga Ibu senantiasa diberi kesehatan, kelancaran dalam memimpin SD 149 ini, dan Ibu bisa menerapkan nih dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik Ibu, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sesi wawancara kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Srina SPDI, guru dari SD Negeri 149 Palembang. Calon guru penggerak angkatan 9 Kota Palembang. Kali ini saya berada di SD Negeri 148 Palembang bersama Bapak Sugiarto, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 148. Saya akan mewawancarai beliau dalam menyelesaikan tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai sempurna. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Baiklah, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi Nis Rina, saya ucapkan selamat datang di SD Negeri 148. Alhamdulillah, saya sampai sekarang diberi kesempatan oleh pimpinan di Kota Palembang menjadi Kepala Sekolah SD Negeri 148, Bu. Dari sesi wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema IPK atau rujukannya? Baiklah Bu ya, untuk mengidentifikasinya mudah saja Bu Dewi. Jadi sesuatu itu dikatakan rujukan moral. Ya, dikatakan rujukan moral jika ada dua hal, yang satu benar dan yang satu salah. Itu menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, hal itu dikatakan dengan dilema etika. Itulah yang namanya kewajiban tadi. Itu saja Bu. Lalu selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan di dalamnya yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai? Sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak, mana saja yang terlibat. Lalu mengumpulkan fakta yang seterusnya keputusan yang tepat bagi kedua belah yang bermasalah. Saya ambil keputusan itulah keputusan yang ini tentu saja mengutamakan secara kekeluargaan dan bermusyawarah. Jadi itu saya cara mengambil keputusan. Oke, berarti balik semua dari identifikasi masalah dulu ya Pak ya. Bu. Lalu mengumpulkan faktanya dari semua belah pihak supaya tidak terjadi salah paham. Terjadi salah pahaman. Jadi setelah terkumpul nih fakta-faktanya, Bapak akan mengambil solusi, mengambil keputusan berdasarkan musyawarah agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan gitu ya Pak ya. Iya betul. Baiklah. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkahnya ya sama. Ini Bu, dengan memanggil kedua belah pihak, namun yang bermasalah namun satu persatu. Makanya saya ambil untuk mengetahui inti permasalahan tersebut. Jadi si A dulu, misalnya si titik itu saya panggil dulu permasalahannya apa, sudah klop, terang. Kan kadang-kadang kedua belah pihak itu memiliki argumen masing-masing, menyatakan benar semua. Itu yang namanya dulu pasti mereka menyatakan benar semuanya. Saya benar Pak, ini begini. Walaupun itu dulu aku permasalahan, tapi saya panggil satu persatu, saya cari titik permasalahannya, saya observasi. Baru panggilan si Abre ketemu, saya dinginkan satu, yang satu juga sini. Akhirnya baru selesai masalah tersebut dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Berarti Bapak memanggil kedua belah pihak ya Pak? Iya, secara terpisah Iya, dulu. jadi Satu Bapak baru dua-duanya. mendengarkan kedua versi mereka. Baru dua-duanya. Mendengarkan salah satu mengumpulkan fakta, baru Bapak lakukan untuk mencari solusi yang tidak memberatkan salah satu pihak. Betul Bu. Baiklah. Selanjutnya nih Pak, Masih lalu ada? hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus nilainya PKS? Melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah tadi. Dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak.
Itu yang saya bilang tadi itu kan, kita panggil satu-satu, pihak yang mengamankan, dan dengan seperti itu kita bisa memberikan bimbingan secara komprehensif. Jadi Bu, kemudian tidak menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak. Tapi kalau saya panggil sekaligus kedua belah pihak tidak bisa. Nah, kita berikan bimbingan komprehensif dari kedua belah pihak, insya Allah aman. Itulah kata-kata kedua belah pihak yang ditanyakan tadi. Baik. Jadi kalau saya lihat Bapak sebagai penengah ya Pak, Iya, mendengarkan satu pihak, mengumpulkan fakta, lalu mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari solusi. Baik Bapak. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di menurut Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di wilayah kita yang selama ini Bapak temui? Semuanya Bu, saya ini selama ini menjadi kepala sekolah negeri SD 148 alhamdulillah tidak sebanyak mungkin, tapi pasti ada tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan cara tadi yang seminimal mungkin masalah tadi dituntaskan untuk agar tidak terjadi hal-hal yang memberatkan, dan kita dukung dengan hal yang positif dari semua warga sekolah maupun pihak guru. Jadi hal tersebut hilang. Bapak punya jadwal tertentu kah atau kata-kata yang Bapak dalam menyelesaikan sebuah masalah dari kita? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak punya jadwal khusus gitu untuk prosedur apa yang Bapak jalani? Jadwalnya itu tidak berkejadwalan. Begitu kita melihat kasus satu dilema, harus kita selesaikan secepat mungkin. Apa dilemanya, masalahnya apa, ya dengan kedua belah pihak. Kalau bermasalah dengan masyarakat, dengan masyarakat bagaimana caranya kita bisa bermusyawarah dengan guru, dengan kan milik komite dengan masyarakat, hilang dilema tersebut. Jadi tidak perlu menggunakan jadwal. Tidak ada jadwal khusus. Prosesnya insidental, spontan. Betul Bu. Ada masalah langsung segera Jangan diselesaikan. ditundakkan sampai besok kalau bisa. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Ada, pasti. Ya, saya kan tidak bergerak sendiri Bu. Kalau ada pertanyaan itu tadi, adakah yang Mendukung. Jadi kita rapatkan dengan guru segala macam, kita itu yang membantu kita, kata kita juga bisa itu. Bukan saya saja yang menyelesaikan, saya saja mungkin tidak bisa. Itu apa kita memiliki dewan guru, itu paham? Jelas ya kira-kira. Jadi Bapak itu punya faktor pendukungnya adalah dewan-dewan guru Dewan Bapak guru, ya. masyarakat, komite, ngasih yang nggak selesai ke kepala dinas. itu yang memberikan Bapak pembicaraan dalam pengambilan keputusan. Betul Bu, dari mereka berdua yang kena dilema juga masih perlu. Selain masih kita rapatkan dengan dewan guru, bagaimana dengan komite, dengan masyarakat, barulah ke atas pimpinan kita. Saya di sini masih ada pimpinan lagi. Masih ada pimpinan lagi ya Pak ya. Baiklah Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan ini? Pembelajaran yang saya petik dalam mengambil keputusan dari etika itu ini yang harus kita petik. Jadi pembelajarannya bagaimana cara menyelesaikan dilema itu, apa dilema itu, masalahnya di mana. Setiap dilema kan tidak mungkin satu orang, pasti ada yang lainnya. Ada yang satu dirugikan, yang tadi saya bilang tadi kan, ada yang satu di merasa benar, satu merasa salah.
Itu yang namanya menurut hukum tadi dilema itu. Di situ kalau benar semua, ya tidak ada dilema. Jadi ya yang saya kemarin ada apa kata ibu tadi? Yang Bapak ambil dari Saya ambil dari sini ya cara bermusyawarah, keputusannya itu aja. Baik, Pak. Demikianlah sesi wawancara kita, Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih karena Bapak bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam memimpin sekolah ini. Jadi Bapak bisa menerapkan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.